Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kimia akan menjelaskan tentang salah satu sifat sistem periodik, yaitu afinitas elektron dan keelektronegatifan. Tabel periodik modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Karena nomor atom menyatakan jumlah atom, sehingga jika terjadi kenaikan nomor atom, maka jumlah proton bertambah dan jumlah elektron otomatis pun bertambah. Karena proton letaknya di inti, sedangkan elektron letaknya di kulit, yang artinya dengan bertambahnya proton dan jumlah elektron, artinya tarikan dari inti itu bertambah dan jumlah kulit pun bertambah, maka dari kedua reaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan sifat-sifat atom. Sifat-sifat atom yang akan berubah yaitu antara lain, yang pertama, ukuran atau jari-jari atom, kemudian energi ionisasi, lalu afinitas elektron, keelektronegatifan, lalu reduktor dan oksidator, serta asam dan basa. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan oleh suatu atom untuk menerima sebuah elektron, sehingga terbentuk ion bermuatan negatif atau suatu energi yang dilepas untuk menangkap elektron, di mana prinsipnya jika suatu atom itu mudah menangkap elektron, artinya energi yang dilepas itu akan semakin besar. Bisa kita lihat dalam suatu periode, yaitu pada unsur boron dengan nomor atom 5 dan konfigurasinya itu dengan 2 elektron di kulit pertama serta 3 elektron di kulit kedua, dan unsur pada neon dengan nomor atomnya 10 dan konfigurasinya itu 2 elektron di kulit pertama dan 8 elektron di kulit kedua. Kemudian dari dua atom atau dua unsur tersebut tuh kita dekatkan satu elektron, di mana nanti elektronnya tersebut baik boron maupun neon itu sama-sama masuk ke kulit kedua. Ketika elektron tersebut mendekati dua atom tersebut, artinya masuk ke kulit kedua itu, lihat pengaruh inti dari neon itu lebih kuat. Kenapa? Karena jumlah proton pada neon itu lebih besar daripada boron, di mana tarikan intinya itu lebih kuat, maka ketika elektron mendekat, maka elektron yang mendekat pada atom neon itu lebih mudah ditangkap dibandingkan dengan atom boron itu. Karena elektron neon itu lebih mudah ditangkap, jadi energi yang dihasilkan itu akan lebih besar. Dengan kata lain, berarti afinitas elektron dari neon itu lebih besar dari boron, sehingga dari kiri ke kanan dalam suatu periode afinitas elektron akan bertambah. Kemudian dalam satu golongan, contohnya itu unsur silikon, yaitu dengan nomor atom 14 dan konfigurasinya itu 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, serta 4 elektron di kulit ketiga. Lalu ada unsur tembaga dengan nomor atomnya itu 29 dan konfigurasi elektronnya itu 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, 18 elektron di kulit ketiga, serta 1 elektron di kulit keempat. Nah, ketika ada elektron yang mendekat, maka ketika masuk tuh ke si silikon itu, artinya elektron tersebut itu masuk ke kulit ketiga, sedangkan si tembaga itu elektronnya masuk ke kulit keempat. Karena si tembaga itu masuknya ke kulit keempat, sehingga kulit elektron yang tembaga itu lebih jauh dari inti kan. Nah, karena lebih jauh dari inti itu, maka tarikan intinya itu lemah atau kurang kuat, sehingga elektron yang mendekat itu lebih sukar ditangkap, sehingga dapat disimpulkan bahwa afinitas elektron pada tembaga itu
lebih kecil dibandingkan dengan silikon. Maka dalam afinitas elektron, satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektronnya itu akan berkurang. Jadi sama seperti keelektronegatifan pada afinitas juga. Unsur-unsur gas mulia tidak boleh dimasukkan karena unsur-unsurnya itu sudah stabil. Yang selanjutnya itu ada keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Keelektronegatifan sendiri itu ialah kecenderungan suatu atom untuk menerima sebuah elektron pada kulit terluar dalam pembentukan molekul. Atau bisa dikatakan juga suatu kemampuan menarik elektron dalam suatu ikatan. Jadi, ini pengaruhnya itu dalam ketika atom tersebut membentuk ikatan kimia. Nah, kalau dalam satu periode itu kita ambil contohnya nitrogen. Nitrogen dengan nomor atomnya 7 serta konfigurasinya berarti 2 elektron di kulit pertama dan 5 elektron di kulit kedua dengan 7 proton pada intinya. Kemudian yaitu oksigen. Oksigen dengan nomor atomnya 8 serta konfigurasinya berarti 2 elektron di kulit pertama dan 6 elektron di kulit kedua serta 8 proton pada intinya. Nah, karena keelektronegatifan itu adalah kemampuan menarik elektron dalam suatu ikatan unsur, itu lebih mudahnya ya. Jadi caranya, ketika kita dekatkan elektron pada dua atom tersebut, ketika elektron itu mendekat, maka elektron keduanya itu akan masuk ke kulit kedua. Kenapa? Karena baik nitrogen maupun oksigen itu, elektron terluarnya itu sama-sama pada kulit kedua. Nah, yang berpengaruh adalah tarikan dari intinya. Inti dari oksigen itu 8, sedangkan dari nitrogen itu hanya 7, sehingga inti dari oksigen itu otomatis lebih kuat. Artinya elektron yang mendekat ke oksigen itu lebih kuat ditarik, sehingga kemampuan menarik oksigen lebih kuat dari nitrogen. Sehingga dari kiri ke kanan dalam suatu periode, sifat keelektronegatifan itu akan bertambah. Selanjutnya, keelektronegatifan dalam suatu golongan. Keelektronegatifan dalam suatu golongan itu dapat kita gambarkan dari atas ke bawah itu, harga keelektronegatifan akan semakin kecil atau berkurang. Contohnya itu pada natrium dan kalium. Natrium dengan nomor atomnya 11 dan kalium dengan nomor atomnya 19, maka konfigurasi dari natrium yaitu 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron pada kulit kedua, dan 1 elektron pada kulit ketiga, serta 11 proton pada intinya. Lalu, kalium dengan konfigurasinya 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, 8 elektron di kulit ketiga, dan 1 elektron di kulit keempat, dengan 19 proton pada intinya. Kemudian ketika kita dekatkan elektron ke natrium, maka elektron tersebut masuk ke natrium melalui kulit ketiga. Sedangkan kalau ke kalium, elektron tersebut itu masuknya melalui kulit keempat. Elektron yang mendekat pada kalium itu akan masuk ke kulit keempat. Maka, di mana kulit keempat itu lebih jauh dari inti dibandingkan jika masuk ke natrium, yaitu di kulit ketiga. Nah, akibat lebih jauh dari inti, maka tarikan intinya itu lebih lemah dibandingkan dengan natrium. Maka elektron yang mendekat ke kalium itu kurang kuat ditarik dari intinya, sehingga keelektronegatifan dari natrium itu lebih besar dari kalium.
Sehingga dari atas ke bawah, keelektronegatifan itu cenderung berkurang. Sebagai catatan, dalam menentukan keelektronegatifan, jangan sekali-sekali unsur-unsur gas mulia itu diikut-sertakan. Kenapa? Karena unsur-unsur gas mulia itu tidak memiliki kemampuan menarik elektron. Kenapa tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan menarik elektron? Karena unsur-unsur pada gas mulia itu sudah stabil, jadi tidak usah lagi menarik elektron.